It's ZBT kayaknya akan mendapatkan kesempatan untuk dapat duit. Let's see ya. Hai Denisa, Reni. Apa ini? Coba. Siap-siap mau dipotong nggak nih? Foto nih. Bohong. Enggak, yang lain tuh kayak Mungkin semua orang pusing. Terus akhirnya dah. enggak, kayak itu dosennya kayak gitu. Yes, I am. Kita tungguin yang lain join, oke? Siapa yang mau dapat beasiswa ke Prancis? Siapa cung? Gak bisa kan? Gak bisa cung kan? Hai Farah, Desi. Desi, awas ya, jangan ngetawain gue ya, nggak boleh. Dilarang ketawa, dilarang. Madam centil, cuna, astagfirullah. Reni kurangin nilai dikurangin nih. Aku pikir tuh aku nggak akan kayak gini lagi. Oke. Suruh siapin pertanyaan. Oh iya, jangan lupa pertanyaannya ditanyain di situ ya. Temai. Oh. Semoga Denisa bisa dapat beasiswa ya secepatnya ya. Siapa ini Abai Kanajang? Itu si Abai. Oh Abai ya, Abai pokoknya nanti kita giliran ya live IG ya sama Abai ya. Tapi kita kenalan dulu. Oke Abai ya. Oke, udah kayaknya kita mulai ya. Nih Anton kayaknya sepertinya sudah siap. Oke, bonjour semuanya. Ça va? Gak ada yang bisa jawab sih, of course. Iya, Abai mau. Oke, aku mau perkenalin dulu ya. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis professeur ASTBA. Salam kenal yang belum kenal, oke? Oke, jadi hari ini seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol dengan santai sama Anton Hilman. Jadi nanti kalian boleh tanya-tanya tentang beasiswa ya, apapun boleh ditanya. Mau curhat nanti, curhat nggak boleh ya, nanya beasiswa aja. Terus jadi nanti siapa Anton Hilman itu nanti biar dia yang jelasin ya. Kalau aku yang jelasin nanti panjang, selesai udah dah gitu. Oke. Kita cek Hilman si Anton. Oke. Mana si Anton nih? Mana Anton? Si Anton mana nih Anton? Wait. Sebentar. Oke. Kuku Kafka. Kita cek ini mana? Anton. Udah. Di si Antonnya. Oke. Tungguin. Nggak ada sih. Ih, dia belum follow kali. Udah. Dia pernah live nggak? Nggak kayaknya. Tunggu. Sebentar ada kesalahan teknis sebentar ya. Kan, Prancis kok. Bonjour Fanny. Oh Anton udah join. Ternyata Teh Maya lebih tahu. Ini. Oke. Let's see. Hai Anton. Hi, Fille. Finalement. Finalement, Coucou, je ça peux. va? Très bien. Je peux t'appeler Sylvie, hein? C'est pas Sylvie. Eh oui, Sylvie, c'est toujours Sylvie, c'est pas Oui, d'accord? avec un V, hein? C'est pas avec un P. Terus kayak putus. Allô? No. Kalau enggak nanti terjadi lagi ya.
terjadi lagi ospek tatip kedua. zaman dulu. Oke, jadi ya ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh, ini sudah datang Antonnya. Udah ada Bapak Bonjour, Anton atau kakak bonjour. atau dedek. Akang. Poor connection. Ini tuh poor connection. Jangan pakai wifi. Di lu kali. Ya Allah, ini tuh nggak pakai wifi. Bentar ya, bentar gue wifi mana. Bonjour. Oke. Ada nama-nama yang Oke, udah ya. Oke, ya. Ton. Ya. Merci beaucoup ya d'avoir accepté mon invitation. Mais du coup, on va pas parler français. On va pas parler français parce que c'est plus facile pour moi et pour les autres. C'est plus facile de parler indonésien ou bien soudanais, comme tu veux. Oui, bien sûr, particulièrement en soudanais, oui. Oke. Jadi ini Bapak Anton ini ya, dia itu adik kelas aku dulu di berarti adik dong ya, adik Anton. Dan Dede, ini tuh Dede Anton ini. Jadi dulu tuh rahasia. Oke. Jadi Ton, coba lu tuh perkenalan diri dulu deh. Lu se présenter peut-être en français ça va, mais en général. Seulement le nom, profession, c'est tout, et après en indonésien. D'accord? Entendu. Donc, je m'appelle Anton, ou bien mon nom est Anton. C'est comme le cours de français, grammaire 1. Oke, bahasa Indonesia aja, karena kan mungkin ada beberapa juga yang masih termotivasi belajar bahasa Prancis. Nanti kalau nggak ngerti, dia mundur, nggak mau belajar. Oke. Ya, tadi saya bilang saya Anton. Saya sekarang mewakili beberapa sekolah Prancis di Indonesia, di Jakarta, sambil nunggu beberapa pos yang dibuka. Semoga ada pos-pos menarik ya, karena saya juga baru selesai sekolah dari Prancis. Umur nggak perlu ya. Nanti Sylvie berasa tua. Ya, oke. Terus Sebelumnya saya bekerja di Institut Français d'Indonésie di IFI, Institut Prancis Indonesia. Jadi kalau saya bilang IFI berarti Institut Français d'Indonésie, kalau saya bilang IPI, Institut Prancis Indonesia. Nah, gitu. Jadi bukan karena saya orang Sunda, saya bilang IPI, no enggak. Ya, jadi saya dulu kerja di Institut Français d'Indonésie, mulai bekerja tahun 2008 sebagai asisten di Campus France, asisten Campus France. Dia badan atau lembaga kedutaan Prancis yang mempunyai tugas untuk mempromosikan pendidikan tinggi di Prancis. Mulai dari 2008 sampai terakhir kemarin 2017. Nah, dari asisten Campus France pernah menjadi koordinator Campus France Jakarta. Bonjour Uyun, bonjour Olin. Bonjour Desi. Oke. Terus setelah menjadi penanggung jawab atau koordinator Kampus France Jakarta, pernah juga menjadi koordinator Kampus France Nasional, yang dimana itu kantor pusat yang membawahi beberapa kantor Kampus France yang ada di Indonesia. Contohnya di Bandung ada Institut Français d'Indonésie. Donc, jadi di dalam IFI itu ada yang namanya Kampus France. Kampus France itu yaitu tadi saya bilang lembaga atau bagian promosi pendidikan dari kedutaan besar Prancis di Indonesia. Jadi Kampus France itu bukan agent atau bukan kayak agensi swasta. Dia benar-benar kedutaan Prancis. Nah, terakhir jabatan sebelum saya berangkat ke Prancis, saya adalah wakil atase kerjasama universitas, yang dimana saya juga mempromosikan Prancis ke universitas-universitas untuk melakukan MOU atau kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia, seperti itu. D'accord, gimana, udah jelas ya tentang Anton ya. Nanti kalau ada yang jelas. Ya, kalau ada yang mau nanya lagi, di kolom pertanyaan ada yang kotak tanda tanya di situ ya. Oke, nah terus kan kemarin lu udah beres S2 ya, dan itu dapat juga beasiswa ke Prancis ya kan. Nah ini tuh banyak banget yang pingin tahu, penasaran gimana sih caranya supaya dapat beasiswa. Nah mungkin lu bisa cerita dulu sedikit, lu waktu kemarin dapat beasiswanya apa?
Oke. Dan untuk mendapatkan itu tuh susah nggak menurut lo? Coba ceritain. Jadi, en general, kalau mau bertanya tentang beasiswa, hampir semua negara-negara yang punya kedutaan di Indonesia itu memberikan beasiswa lewat kedutaan-kedutaannya atau lewat pusat informasi pendidikannya atau pusat pengelola beasiswanya. Seperti kalau di Prancis, saya berbicara secara umum di sini untuk memberikan gambaran dulu. Di Jerman ada DAAD, di Belanda ada Nuffic Neso, dan di Prancis ada Campus France. Nah, berbicara mengenai beasiswa ke negara yang kita tuju, biasanya ada dua pemberi beasiswa besar. Yang pertama dari pihak negara yang kita tuju, sama yang kedua dari negara kita sendiri. Dari pihak yang negara kita tuju, biasanya contohnya dari saya berbicara Prancis ya, beberapa beasiswa pemerintah Prancis tuh ada lumayan banyak. Yang pertama ada BGF, Bourse du Gouvernement Français, atau beasiswa pemerintah Prancis ya, itu bisa nanti namanya sekarang Bourse d'Excellence IFI kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus yang pertama itu BGF, yang kedua masih BGF tapi namanya adalah Eiffel, sama seperti menara Prancis itu Eiffel. Terus juga ada beberapa beasiswa-beasiswa yang memang diberikan per project. Contohnya Kampus Frank punya project apa dengan siapa, biasanya mereka membuat beasiswanya seperti itu. Nah, kalau untuk pemerintah Prancis sendiri yang tadi saya bilang beasiswanya ada BGF, ada Excellence IFI, ada juga beasiswa Eiffel, itu bisa dicek. Biasanya beasiswanya ada di kantor Kampus France atau di website atau di Facebook, mereka juga punya informasi-informasinya. Nah, yang kedua, beasiswa yang diberikan juga banyak dari pemerintah Indonesia. Contohnya ada LPDP, ya itu ya sangat famous ya. Kementerian Agama. Nah, beasiswa Kementerian Agama ini tetapi cakupannya dia hanya untuk staf atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di bawah Kementerian Agama. Contohnya SMA ada Madrasah Aliyah, universitas kan ada Universitas Islam Negeri. Nah, lembaga-lembaga yang dikelola oleh Kementerian Agama tersebut, Kementerian Agamanya memberikan beasiswa. Terus juga ada dari Kementerian Pendidikan Nasional, BPKLN, itu biasanya untuk lingkungan atau staf yang berada di bawah kementerian tersebut. Contohnya baik dosen-dosen bisa. Terus di Indonesia juga dulu ada yang namanya beasiswa unggulan dari Kemdikbud. Nah, beasiswa unggulan dari Kemdikbud ini bisa diakses oleh siapapun, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mau belajar ke negara sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka sendiri. Nah, saya kemarin berangkat dengan LPDP. Kebetulan ikut proses tes untuk LPDP. Nah, pertanyaannya susah apa tidak? Kalau untuk LPDP sendiri lumayan keras berjuangnya karena ada beberapa tahapan tes yang harus dilalui. Nah, kalau untuk beasiswa pemerintah Prancis sendiri BJF itu tidak banyak seleksi, tetapi memang ketat dalam artian kuota yang diberikan dengan pelamar itu jauh lebih banyak pelamar yang diberikan. Bukan berarti pemerintah Prancis juga seleksinya tidak begitu ketat, tidak. Hampir semua. Oke. Halo? Cumontong? Sama? Oke. Nah, sekarang lu jadi, nge-freeze. Oke, sip banget, Bang. Oke. Donc, je continue. Jadi, beasiswa yang dari pemerintah Prancis sendiri hanya memberikan yang terpenting untuk apply beasiswa pemerintah Prancis adalah punya LOA dulu, surat penerimaan. Nah, kalau untuk putus-putus, Tom, sorry. Nah, gimana sekarang? Coba ya. Ya, nah sekarang masih putus-putus. Oke. Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri kamu bisa cek di Milis, diam lagi. Ini. Nah, giliran lo ngomong panjang putus-putus, giliran lo nanya enggak. Gimana ya? Enggak, di sini sih full. Oke.
Kalau untuk Ih, gue gitu ya. beasiswa, Coba. Vi, Mm-mm. halo, Ya. ya oke. Yuhu. Eh, Kalau untuk beasiswa pemerintah Prancis sendiri, sorry, beasiswa LPDP kamu bisa cek di Milis dan itu banyak banget. Hai, Neng Titin Sumarni, hai. Itu banyak banget informasi-informasinya bisa diakses dan juga biasanya alumni-alumninya banyak memberikan kayak di Milis mereka banyak memberikan informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan LPDP kayak gitu. Kalau untuk beasiswa pemerintah Prancis ditekankan pada apa namanya eh, LOA, kita harus sudah punya LOA, motivation letter. Setelah itu juga jurusan yang diambil harus biasanya eh, relevan dengan project yang Prancis sedang garap seperti itu. Nanti informasi-informasi itu bisa tanyakan ke kampus Front langsung kayak gitu. Jadi, nah prosesnya gimana ya untuk LPDP? Mungkin juga kalian sudah banyak tahu prosesnya seperti apa. Intinya kalau LPDP itu dulu ya zaman saya administrasi, selesai administrasi itu baru dipanggil untuk agak ngeblur katanya Vi. Di Oh gue apa ya, ya? enggak kok lancar. Enggak, dia. Oke. Oh iya, benar-benar. Elunya ngeblur emang benar. Nggak apa-apa, yang penting kan suaranya, biar Yang penting informasinya suara, tersampaikan. yang penting Nah, suara. Nggak kalau bisa untuk ngelihat kita ya lu tanganmu visit kan Instagram nanti saya orang. aja. Ya, Oke. oke. Nah, setelah itu ada LGD. Sebelum LGD kita dimasukkan ke suatu ruangan untuk menulis esai dalam bahasa Inggris. Setelah itu ada 2 psikolog dan 2 juri. Mereka biasanya melihat proses LGD itu seperti apa. Nah, setelah itu ada wawancara pengumuman. Jadi lumayan prosesnya tuh panjang seperti itu. Kalau untuk beasiswa pemerintah Prancis biasanya kalau sudah punya LOA, kamu siapkan motivation letter, project. Bukan berarti kayak oh tidak ada tes ini mudah, tidak. Di situ mereka akan melihat kedewasaan kamu menulis project dan juga motivation letter. Apakah itu sesuai dengan projectnya mereka? Apakah kamu juga menulis project apa namanya relevan dengan apa yang mereka minta seperti itu. Jangan sampai nanti jurusan kamu marketing, terus kamu nanti menulis di project atau di motivation letter melenceng dari marketing itu. Kalau bisa perkuat apa yang akan kamu pelajari di Perancis. Nah, alasan-alasan itu yang biasanya diminta oleh juri-juri dari kedutaan Perancis. Saya dulu juga pernah menjadi juri penseleksi beasiswa pemerintah Prancis seperti BGF, terus ada JDF Suez, ada juga Total. Ya, saya juga pernah ikut memeriksa dan memberikan masukan-masukan terhadap dokumen-dokumen yang kita terima. Bahkan untuk JDF Suez waktu itu saya juga salah satu penginterviewnya seperti itu. Oke. Berarti itu tuh yang si LPDP, BJF itu tuh bisa S1, S2, S3, semuanya bisa. Kalau beasiswa yang saat ini trennya ada itu memang mostly untuk S2, S3. Tapi S1 udah mulai nih, pemerintah Prancis sudah mulai tahun ini ada beasiswa untuk S1. Nah, itu kabar baik karena sejak 2009 apa 2010 yang awalnya pemerintah Belanda memberikan, beberapa negara-negara lain memberikan, itu sudah mulai dihapus karena mereka memberikan beasiswanya lebih menekankan kepada S2 dan S3. Nah, tahun ini kabar baik dari pemerintah Prancis, mereka membuka tuh kemarin beasiswa untuk S1. Jadi ya untuk kalian yang SMA-nya ada bahasa Prancisnya ya dilanjutkan, atau untuk kalian yang sekarang lagi S1 bahasa Prancis ya jangan sedih. Saya pernah merasa, karena saya juga dari jurusan bahasa Prancis ya, adik kelasnya Teteh Sylvie. Di beberapa semester saya ngerasa kok saya ngambil jurusan bahasa Prancis, saya mau jadi apa gitu. Sementara dulu diterima di jurusan lain, saya nggak mau ke jurusan itu karena saya pikir nggak maulah kalau tiap hari harus pakai kemeja dan pakai celana bahan, kuliahnya nggak mau gitu. Pas lewat ke gedung Pentagon, saya bilang tanya ke guru saya, Pak, ini fakultas apa? Oh, ini jurusan bahasa. Saya lihat pakai kaos, pakai jeans, kayak gitu. Terus akhirnya, kayaknya ke bahasa aja deh. Kalau harus setiap hari pakai kemeja, kayak gimana gitu. Dan ya, di beberapa semester sempat mikir mau jadi apa ya. Tapi karena banyak senior-senior yang kerja di bank, akhirnya saya pikir, oh ya sudahlah, kerja di bank aja gitu. Mentok.
Mentok karena saya pribadi untuk jadi guru kayaknya enggak, passionnya tidak di situ karena apa namanya menjadi seorang guru itu harus yang lemah lembut, yang Gue, makasih. bisa memahami anak gitu. Sementara waktu pengalaman PPL menghadapi anak di SMK swasta, thanks God masuk ke SMK swasta, tapi kalau ke negeri mungkin saya lanjut jadi guru. Tapi karena saya ke SMK swasta, saya melihat siswanya seperti itu, saya banyak-banyak istighfar. Jadi apa jurus kamu kuliah bahasa Perancis dimanapun, jangan kayak takut nih nanti mau kerjanya jadi apa. Nggak ada. Balik lagi, kalau masalah kerja itu bagaimana kamu bisa merepresentasikan diri kamu di perusahaan tersebut gitu. Nggak penting itu kamu bisa kan jurusan bahasa Perancis lah, banyak juga yang di bank, banyak yang di perusahaan-perusahaan lain gitu kayak gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah kayak ngerasa ya bahasa Perancis mentok jadi guru, ya bahasa Perancis mentok jadi guide. Tidak seperti itu. Banyak alumni Perancis yang keluar jalur dari pengajaran bahasa Perancis, guide Perancis, atau ya hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata Perancis, itu banyak juga yang melenceng gitu, tidak jadi masalah. Lu yang diam sekarang, Vi. Iya benar. Oke. Udah jalan belum gue? Udah jalan. Belum ya. Oh my god. Udah. Halo, Vi. Di gue lu jalan. Iya ampun, parah deh, ampun, aku stres nih kalau kayak gini nih. Tuh, Teteh nge-freeze. Udah belum? Bilang aja. Udah. Ya, suruh ngomong aja dulu. Pokoknya kalau misalnya nanti gue yang nge-freeze mah jangan pedulikan. Yang penting Anton jalan. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung bisa gue jawab ya. Oke, Ton, ntar. Pasti kan banyak yang pingin tahu ya. Ini terutama untuk beasiswa yang ke Perancis ya. Kalau misalnya untuk yang S2 nih, gitu, bisa lo jelasin nggak untuk DELF itu butuh niveau berapa? Oke. Kalau gue kan seder ya. Oke, kalau gue Eang. Itu Ea ya. Oke, DELF-nya apa? Yang terpenting gini, ketika kita mendaftar ke sekolah Perancis, itu kan universitas meminta tes kemampuan bahasa. Nah, ketika kita mendaftar ke sekolah Perancis dan universitas minta kemampuan bahasa, itu minimal biasanya DELF B2. Ya, karena mereka nggak mau gambling dengan apa tuh namanya, kalau kita B1 dipaksakan diterima, kecuali kalau bahasa pembelajarannya mix ya, bahasa Inggris Perancis gitu. Tapi minimum biasanya mereka meminta DELF B2. Kalau ada CA, senior, kenapa enggak gitu? Lebih baik persiapkan. Ketika kita ada di kelas, udah di kelas Seang misalkan, terus kita nggak ngambil Seang, ya kenapa enggak gitu? Coba aja ikut tesnya gitu, kayak gitu. Yang penting minimum DELF-nya itu harus B2 gitu. Oke. Terus apa nih, lupa mau nanya apa nih. Oke, tadi kan DELF tuh B2 ya, B2. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk nih, udah keterima, kita udah oke, itu tuh kita harus tetap kuliah bahasa lagi atau langsung aja belajar gitu? Enggak, kalau sudah diterima, sudah dapat LOA dari Indonesia, itu langsung kelas. Jadi hati-hati dengan yang kita biasanya sudah terbiasa punya B2, pas masuk ke kelas Prancis itu adaptasi dulu biasanya sebulan. Adaptasinya apa? Karena kan sebagai di pembelajaran bahasa dulu ada yang namanya aspek yang untuk menerima. Kalau mereka ngomong tuh kita harus terbiasa dulu telinga kita supaya kita jadi apa namanya, terbiasa. Biasanya mahasiswa Indonesia sepengalaman saya dan teman-teman dan berbicara juga sebulan pertama ya nangis-nangis ya udah, nggak mau diapain lagi gitu. Yang pasti
Yang pasti handout yang diberikan oleh dosen kita buka, pergi ke perpus, cari lagi referensi lain untuk membandingkan itu, gitu kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus oke, kita sekarang balik lagi ke si beasiswa lagi Mas ya. Jadi kalau lu sendiri yang LPDP itu tuh full semuanya, semuanya. Ya, Lu bisa kenapa? gimana? Ya, Nggak. Jadi kayak gue tuh karena kan maksudnya banyak yang nggak ngerti ya ini tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya lu bisa ngasih gambaran nggak? Kayak misalnya untuk biaya sewa apartemen misalnya atau oke. buat makannya gitu Ya, kira-kira tuh harus berapa sih gitu? Dan si oke. beasiswa itu kasihnya berapa? Ya. Eh, ini gue bukannya promo tentang kampus From, tidak. Ini gue saya promo tentang pendidikan di Prancis. Maaf, terbiasa dengan pipi. Gue juga apa santai nih makan santai. Santuy ya, Ngobrol santuy. santai. Heeh. Hai Teh Lina. Jadi, kalau dibilang nih, Vi, Mm-mm. 70% mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Prancis itu tanpa beasiswa. Artinya, biaya pendidikan di sana murah, betul. Tidak gratis Mm-mm. ya. Kalau gratis itu kan nol gitu kan. Kalau selama masih bayar biaya administrasi ya murah dikatakan, karena dibanding negara-negara tetangganya Prancis masih relatif murah gitu kayak gitu. Nah, Ya. untuk biaya hidup biasanya nih, ini gue narik secara umum aja ya. Di Mm-mm. di Paris nih, gue sendiri pernah di Paris kemarin itu sekitar bisa kok 800-900 per bulan gitu. Uh, Oh gitu. artinya artinya itu setelah apartemen, karena meskipun apartemennya meskipun apartemennya agak mahal, tapi kan di sana ada yang namanya bantuan tempat tinggal, bantuan apartemen. Contoh, misalkan lu sewa apartemen 500. Nah, mengajukan bantuan dari pemerintah Prancis, lu dapatlah 40% dari 500 itu. Jadi lu cuma bayar 300. Nah, sisanya 500, wah itu udah ini banget deh, udah banyak banget gitu, lumayan. Kan kita juga nggak tiap hari harus ke restoran gitu. Di Indonesia, Harus aku mah. di restoran Bandung mah 2 euro lah. Jadi jadi nggak yang namanya gini, 500 euro untuk makan cukup atau enggak, itu lebih dari cukup. Lu makan apa sebenarnya? Dan di Indonesia juga kan lu nggak setiap makan pagi, makan siang, makan sore ke restoran atau ke hotel untuk breakfast gitu kan, enggak gitu kayak gitu. Jadi ya uh, cerdas-cerdas kita aja mengelola keuangan. Bahkan beberapa teman-teman yang di daerah itu di angka 500 euro itu bisa, tapi gue tidak menyarankan itu ya, angka itu, karena bisa jadi mungkin dia aduh, mau julid gak jadi, bisa bisa jadi lu beli kebab yang kita beli waktu itu 5 euro, lu makan 3 kali, 1, 2 dibagi 3. Sorry. Nggak, maksudnya kita bisa mengelola keuangan itu gitu. Apa yang lu makan, sehat atau enggak? Ya sehat-sehat aja. Di sana nggak ada micin kok. Lu beli kebab aja nggak ada rasa micin gitu. Jadi nggak yang, mohon maaf, beberapa pengalaman pribadi, beli kebab satu yang gede itu dibagi 3, terus gue bilang ini buat apa? Buat makan ini. Oh ya udah, gue sangat menghargai dia ya. Silahkan. Kalau gue kan orangnya cepat lapar, jadinya pulang ke rumah nyari apa? Nasi. Ya, sama. Dong. Karena gue ya via pernah ya nasi sama bala-bala sama mie tuh, mie instan kata Desi ya. Kadang meskipun tinggal di sana, karena salahnya adalah kita tahu toko Cina yang menjual Indomie. Nah, itu salahnya di situ. Jadi balik lagi ke situ gitu, cari Indomie. Tapi enggak kok. Orang Indonesia kangen sama Indomie ya. Kangen kangen sih kangen, cuman tapi kan nggak konsumsi setiap hari gitu kan. Biasanya kalau mahasiswa tuh makan di restoran universitas, ada namanya Resto U. Dia itu kalau di kebab itu harganya 5-6 euro, di Resto U kita makan cuma 3,4, 3,2, dan itu tuh kita bawa baki yang gede, kita makan dulu pembukanya, makanan utama, penutupnya. Nah, biasanya kalau yang hemat-hemat, kayak yang satu sendok makan ya, satu sendok makan ini, itu biasanya di harga 2,9. Nah,
Kalau gue kan porsinya sendok tembok ya, jadi 3,6 gitu, karena itu banyak banget. Tapi kadang suka pertama-pertama ya banyak, tapi suka kadang mubazir karena perut orang Indonesia ya, eh, ya gitulah, masih cuman mata doang yang pengen, tapi setelah dimakan kok nyobain hal-hal baru. Kalau udah dibayar nyobain hal baru dan itu harganya 100.000 ya, kalau nggak terlalu enak ya ditelan aja pakein air, nah gitu. Itu ada yang bilang Zhenjiang lekok katanya. Ih, kita juga ya. Oh iya dong, pastinya lekok for love. Nah, Kemarin aku pas terakhir ke sana tuh langsung ditraktir sama Anton makan di lekok ya. makan di lekok, gue bikinin bakwan goreng, mie goreng, apalagi sih? Itu lucu, tahu nggak? Karedok toge. Karedok toge ya kayak gitu. Jadi ya di sana kita bisa mengelola diri kita sendiri. Kalau kitanya ngerasa kayak wah, karena mumpung di Perancis harus makan di restoran terus, itu salah justru kayak gitu. Jadi ada momennya biasanya. Dan teman-teman kuliah pun ngajakin misalkan kayak soiree, itu biasanya mereka memilih restoran atau kafe. Kalau klub di Indonesia itu kesannya bukanya jam 10 malam gitu. Di sana mah jam 5 juga buka ya. Kayak gitu. Nah, kita beli pizza yang memang bagi-bagi terus nanti patungan bayar, sama seperti di Indonesia. Mereka juga dapat duit, beberapa masih dapat duit dari orang tua gitu, bayar sekolah dari orang tua. Kalau kita mindsetnya bilang 18 tahun sudah keluar rumah, betul, tetapi biasanya uang yang mereka dapat masih dari orang tua kok, sama seperti orang Indonesia gitu, kayak gitu kan. Dulu waktu kuliah mindsetnya 18 tahun keluar dari rumah cari kerja, betul itu mereka banget cari kerja di resto, mereka jadi server di resto, jadi apa yang bagiin pamflet kayak gitu. Itu untuk apa? Biasanya mereka itu uang tersebut mereka kumpulkan ya untuk mereka bisa mendanai untuk hiburan mereka sendiri. Kalau untuk sekolah kayak gitu mereka temen gue pun gue tanya, mereka masih dapat kayak 500 euro per bulan, 700 euro per bulan lah, sama kayak kita yang datang dari Indonesia gitu, kayak gitu kan. Untuk bayar sekolah pun mereka ya masih dengan biaya orang tua gitu, kayak gitu. Jadi mandirinya mereka adalah sense untuk 18 tahun keluar rumah itu ya untuk cari kerja gitu kan. Kalau di Indonesia bukannya mereka tidak mau ya, tetapi lapangan kerjanya juga tidak begitu banyak tersedia. Nah, jadi tidak bisa menyalahkan kayak culture Asia pemalas. Oh enggak, beberapa waktu gue kuliah pun gue coba-coba untuk kayak temen, oh yuk apply to McD kayak gitu, gue coba ya nggak diterima karena memang lapangannya yang tidak ada, bukannya gue yang nggak mau gitu, kayak gitu. Kalau di sana kan segala macam tuh dicariin. Untuk ada event di museum apa, sama seperti di Indonesia cari volunteer gitu, karena orang Indonesia masyarakatnya terlalu banyak, jadi mungkin kayak yang angka pemuda lulusan SMA sambil kuliah yang kerja itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak bekerja. Tapi harus dilihat faktanya memang karena di Indonesia pun lapangannya memang tidak begitu banyak tersedia gitu, kayak gitu. Bukannya karena apa atau apa gitu, kayak itu enggak. Nah, di Prancis pun kerja-kerja part time itu banyak gitu, kayak misalkan gue pernah waktu itu iseng-iseng jadi server di restoran. Pas dipanggil gue yang bilang enggak deh, takut lah masih belum, karena itu restoran pure Prancis, cafe yang Prancis gitu, bukan kayak kalau di resto Indonesia di Prancis atau restoran Asia oke lah gitu. Toh orang Vietnam, orang Thailand, mereka pun mohon maaf bukannya rasis atau apa, masih bagusan orang Indonesia kalau ngomong bahasa Prancis dibanding mereka. Kita logatnya meskipun ya masih oke lah, masih oke didengar gitu. Meskipun jadi ada, boleh ya, yang penerima beasiswa yang sekolah di sana tuh boleh kerja ya berarti? Tapi tidak disarankan. Karena bagaimanapun ya bebannya ya harus selesai tepat waktu, dan juga nilai ya harus bagus gitu. Karena kalau ada penambahan tahun atau semester, nanti biayanya artinya biaya sendiri gitu. Nah, itu yang Nah, itu makanya kenapa kebanyakan penerima beasiswa konsen di
kuliah, tidak bekerja gitu kayak gitu. Atau sebetulnya gini, nggak kerja pun tidak apa-apa. Di Prancis tuh biasanya semester akhir tuh diminta magang sama sama sekolahnya. Nah, kita magang itu lumayan dibayar sekitar 500 euroan. Terus, oke, ini sekarang gue mau nanya tentang ini jurusan tuh pasti banyak sih ya. Tapi yang kira-kira sering diambil gitu ya, sekarang ini tuh jurusan apa nih? Buat anak-anak yang misalnya memang sastra Prancis atau bahasa Prancis yang dia pelajarin di S1 gitu. Nah, menurut yang lo tahu apa? Kalau sepengalaman gua dan beberapa teman-teman alumni yang mempelajari bahasa Perancis di S1, itu kita tidak harus melulu ambil S2-nya FLE atau Français langue étrangère atau misalkan pengajaran, nggak perlu. Gue contohnya ambil waktu itu politik publik, bisa dikatakan melenceng, tapi sebetulnya tidak. Bahasa Perancis yang kita punya itu sebagai basic. Karena kan di bahasa Perancis kita belajar tentang civilisation française, français du tourisme. Nah, hal itu kita bisa manfaatkan. Kalau belajar français du tourisme, kita bisa ambil misalkan ambil kuliah S2 pariwisata deh, itu bisa nyambung. Satu. Yang kedua, kalaupun misalkan setelah S1 bahasa Perancis ini kerja dulu di bank, misalkan di perbankan. Nah, setelah kerja di bank, S2-nya mau ambil ekonomi itu bisa. Karena balik lagi, Prancis itu melihat pertama korelasi dengan background pendidikan yang pernah kita ambil atau bidang pekerjaan yang kita tekuni dan sudah kita kerjakan, seperti itu. Nanti itu kan nyambung di project study. Misalkan, misalkan gue dari S1 Prancis, terus kemarin ngambil misalkan di bank BNI. Gue sebagai marketing. Nah, terus gue mau ambil nih marketing atau mau ambil, kalau nggak marketing, misalkan gue coba iseng-iseng PR. Nah, sebagai marketing kan kita juga ketemu klien. Ketemu klien apa? Ngomong. Kompetensi kita sebagai PR di situ sudah ada. Meskipun PR-nya person to person. Tidak yang PR yang apa tuh namanya, presentasi atau apa, tapi kan hal-hal tersebut itu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan di marketing. Nah, Universitas Prancis, dosen terutama itu akan melihat itu, korelasi hal-hal itu. Misalkan saya sebagai marketing di Bank BNI selama 7 tahun. Di Prancis saya ingin mempelajari tentang ekonomi, bisnis, atau marketing, seperti itu. Nah, apa yang kita kerjakan karena kita kerja di perbankan itu bisa masuk, kayak gitu. Nah, tapi mostly teman-teman yang ngambil dari Indonesia, sastra Prancis itu kebanyakannya yang gue lihat tuh linguistik, bahasa, sayang. Kalau gue bilang sayang, ya sayangnya apa? Karena mohon maaf, kita tidak akan dalam hidup kita tidak akan melulu di bidang tersebut gitu, kayak gitu. Sebagai seorang guru, kita mengajar kepada mahasiswa. Nah, kita mengajar kepada mahasiswa dan siswa di situ. Menurut gua tuh di situ ada aspek psikologi yang kita pelajari untuk memahami siswa, untuk menyemangati siswa. Nah, kalau misalkan dari S1 pas ngajar ambil psikologi anak tapi bukan klinis ya, psikologi umum yang sosial soshum. Nah, itu kita bisa ambil juga di situ gitu. Jadi tidak melulu yang harus kayak Sylvie nih, misalkan S1 bahasa Prancis, S2-nya mau ambil komunikasi, mungkin nggak? Mungkin. Kenapa enggak gitu. Nanti ya dijelaskan kenapa mau mengambil jurusan tersebut gitu. Karena ada beberapa teman-teman juga yang dari sastra Prancis, gue ke ilmu politik, ada yang ke marketing internasional, kayak gitu. Itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah ketika selesai S1-nya, kamu kerja dulu di apa gitu, di bidang apa gitu, kayak gitu. Kalau kayak kan banyak nih yang mau belajar fashion misalnya atau belajar masak, belajar make up gitu ya. Nah, itu tuh ada juga nggak kayak itu boleh untuk dapat beasiswa atau yang itu nggak termasuk? Ya, yang pertama kita sebagai duta Prancis di Indonesia lah ya. Bagaimanapun kita masuk jurusan bahasa Prancis, mau tidak mau kita akan berbicara ke orang Prancis nih, pasti mereka akan bertanya ke kita tentang Prancis, dan kita akan secara otomatis meskipun belum pernah ke Prancis tapi kita belajar, kita menjelaskan tentang Prancis. Dari situ kita sudah menjadi duta Prancis ya. Nah,
hal yang perlu diperhatikan. Nah ini mindset orang Indonesia itu Prancis itu masih fashion, masih art, tapi tidak sebetulnya. Waktu gue masih kerja di IFI di kampus Front, itu mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Prancis itu kebanyakan ngambil engineering malah sama ekonomi bisnis manajemen seperti itu. Nah ketika orang berbicara engineering di Jerman bagus, ya karena apa? Pengaruh dari almarhum B.J. Habibie sebagai presiden Indonesia banyak berkuar-kuar tentang alumni Jerman, kuliah di Jerman. Untuk itulah makanya orang Indonesia lihat, oh engineering di Jerman bagus, tapi beberapa engineering di Prancis juga bagus gitu. Nah jadi bukan berarti kayak Prancis ini karena Eiffel terkenal dengan romantis lalu untuk kuliahnya fashion, masak, make up, itu ada. Jurusan-jurusan itu ada, betul ada. Tetapi orang Indonesia atau di universitas, faktanya universitas di Prancis yang memberikan pengajaran fashion, masak dan make up itu sedikit. Nah, ini yang harus kita rubah mindset orang Indonesia. Kalau ke Prancis tidak perlu kayak gitu. Misalkan mau belajar ekonomi ya belajar ke Prancis aja. Kita punya INSEAD, punya HEC, silakan cek ranking dunia. Mereka itu sangat mendunia. Universitas, sekolah-sekolah untuk bisnis, MBA, marketing, manajemen seperti itu juga mereka sangat mendunia. Terus ada Sciences Po untuk ilmu politik. Semua tahu ranking dunia juga Sciences Po masuk di mana. Ilmu politik di Prancis bagus karena Prancis itu punya soft skill. Nah, di Prancis itu kan ada lembaga PBB namanya UNESCO dan Prancis juga punya beberapa proyek yang memang diamini oleh dunia seperti proyek COP21 yang mengenai perubahan iklim itu tuh kan mereka punya papernya. Nah, Prancis itu punya soft skill, bagaimana mempengaruhi negara-negara lain supaya meng-approve proposal-proposal internasional mereka. Nah, itu kenapa belajar ilmu politik di Prancis itu bagus seperti itu. Nah, itu yang harus diketahui dan dipelajari oleh orang Indonesia. Kalau di Prancis itu ya tidak, tadi balik lagi tidak untuk fashion, masak atau make up. Nah, balik ke beasiswa, apakah untuk beasiswa tersebut ada, tapi terbatas. Biasanya mostly beasiswa yang diberikan untuk jurusan-jurusan tersebut itu dari sekolahnya. Nah, gini Vi, kenapa lembaga pemberi beasiswa itu hanya memberikan seperti ekonomi, manajemen, kimia, fisika, engineering, begini. Pemberi beasiswa itu mereka menginginkan ketika kita sudah pulang, kita menjadi duta negara mereka untuk orang banyak. Ya, kenapa banyak diberikan ke dosen-dosen? Ya, ketika dosen selesai dari sekolah dari sana, mereka akan ditanya, lulusan dari mana Bapak? Dari Prancis. Secara otomatis itu akan mempengaruhi, akan ada daya permintaan kayak dari mahasiswanya, oh ini dosen idolaku dari Prancis, gua mau ke sana. Nah, seperti itu. Artinya beasiswa diberikan kepada orang yang nantinya akan memiliki impact yang banyak ke khalayak. Ya, selain pendidikannya diberikan, misalkan kompetensi pendidikan diberikan mereka lewat pengajaran atau lewat proyek atau apapun, tetapi juga secara tidak langsung mereka juga akan menjadi duta bagi negara Perancis secara otomatis seperti itu. Nah, untuk fashion, masak, make up, kenapa jarang diberikan oleh suatu lembaga atau negara, institusi pemberian? Karena itu lebih ke pribadi, Vi. Lu belajar fashion, yang pinter tuh lu, Vi. Orang bisa membeli baju tidak perlu belajar fashion. Ya. Tetapi ketika lu belajar kimia, dosen memberikan pengajaran kimia, ya ilmunya misalkan didapat dari Prancis, ya itu kan beda. Bisa di ini ya. Jadi untuk yang art seperti itu kan lebih ke hal pribadi, kompetensi pribadi. Jadi memang beberapa lembaga tidak banyak memberikan itu gitu kayak gitu. Itu opini itu menurut gue ya, yang gue pelajari selama ini. Kenapa di fashion, di masak itu tidak ada? Karena itu tadi, lu pintar untuk fashion, ya lu sendiri. Lu buka butik, untungnya buat siapa? Buat lu. Di situ. Ketika lu misalkan jadi seorang dosen, atau lu ambil di perusahaan kimia atau apa, ketika lu jadi manajer, nah anak buah lu itu kan akan lu transferkan kompetensi yang lu udah dapetin gitu. Kayak gitu. Saat tidak langsung kan, oh iya di Prancis ini saya belajar tentang kimia ini. Nah nanti secara otomatis orang-orang kan melihat, oh iya di Prancis tentang kimia ini gitu kayak gitu. Ya. Terus ya itu tadi beasiswanya jarang, dan itu kalaupun ada biasa dari sekolahnya gitu kayak gitu.
Oke. Terus kalau yang tadi lo bilang kan udah mulai itu ada buat S1 ya. Hmm. Itu full juga atau enggak? Eh, informasi yang gue baca dari flyer itu parsial. Eh, Oke. Mungkin biaya hidupnya dibayarkan, mungkin biaya sekolahnya dibayarkan, tapi tiket pesawat tidak dibayarkan, gitu kayak gitu. Asuransi dibayarkan, tapi kan balik lagi ada beberapa part yang tidak dibayarkan. Tapi kalau dari LPDP itu full. Hmm. Asuransi, tiket pesawat, kedatangan, biaya hidup, biaya sekolah itu semua diganti. Kalaupun by faktur biasanya fakturnya berapa mereka ganti gitu kayak gitu. Tapi kalau untuk besok pemerintah Perancis sendiri yang gue baca itu parsial deh. Parsial waktu dulu gue masih di yang gue bayar itu yang kita kasih dulu nih, yang kita kasih itu cuman biaya hidup, biaya pendidikan, asuransi, itu aja. Jadi tapi lu berangkat dari Indonesianya menggunakan biaya sendiri untuk pesawatnya Hmm. gitu kayak Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Terus Tapi ada yang itu nanya, udah sangat lumayan loh, udah sangat 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 lumayan karena kan eh, kalau dulu orang berbicara pengen ke Eropa itu biaya tiket mahal, betul. Kalau sekarang kan tidak. Kalau lagi ada promo juga eh, dapat di harga 7 juta gitu. Cuman kita pinter-pinter aja memilih periode dan ya kayak gitu. oke. Ini ada yang nanya, Ton. eh Kalau kerja di Prancis buat orang asing gampang nggak? Oke. Nah, eh ini mohon maaf lagi, bukan nyinyir, bukan. Biasanya banyak pertanyaan kayak, Pak, saya mau kerja di Prancis. Ya monggo. Kalau perusahaan Prancisnya memang rekrut international staff gitu kayak gitu. Ketika ada rekrutmen dan mereka menerima staff dari negara lain, ya silakan di-apply. Ketika mereka dapat jaminan bahwa mereka akan kerja di perusahaan ini, dia menjamin pajaknya segini-segini, itu bisa berangkat meskipun kita bukan alumni Prancis. Nah, bisa nggak kerja di Prancis untuk orang asing? Kalau sudah S2, bisa. Setelah selesai S2 akan diberikan nama visa yang namanya APS, itu visa untuk cari kerja selama setahun di Prancis. Tapi APS pun untung-untungan ya, ada beberapa teman yang di-approve dan akhirnya diperpanjang setahun, ada juga yang tidak dan akhirnya harus pulang gitu kayak gitu. Itu pemerintah Prancis memberikan jeda waktu setahun untuk mencari pekerjaan. Bisa saja di sana bisa banget gitu. Oke. Beberapa teman-teman dan orang Indonesia juga yang udah lama bermukim di Prancis akhirnya tidak mau pulang ya juga karena memang di Prancis ya ada bisa cari kerja dan biasanya mereka memilih orang Asia karena ya itu tadi kita tidak banyak komplain biasanya kita mengerjakan oke gitu kalau budaya di sana biasanya masuk jam 11 sudah keluar ngerokok ngobrol masuk lagi 15 menit pun itu kalau biasa orang Asia kan jarang gitu biasanya ya gue pribadi gitu kayak eh, ya gak ngerti kenapa ya apa yang harus dikerjakan karena merasa tanggung jawab ya dikerjakan dengan baik gitu tidak yang merokok dulu 15 menit tapi lama-kelamaan akhirnya ritme itu ke bawah ke kita tapi tetap kalau deadline-nya harus hari ini jam segini bisa kita kejar gitu kayak gitu dan eh, di sana mungkin ya orang di Indonesia aja kerja 40 jam ya udah terima aja di sana 37 aja masih ada yang ngeluh dan ada yang akhirnya diganti jadi 35 gitu itu bagus sih sebetulnya karena kan apa yang kita kerjakan dengan apa yang harus maksudnya gini otak kanan dan otak kiri kan harusnya balance gitu antara kewajiban kita kerja dan kita juga harus memanjakan diri kita setelah otak di porsir bekerja ya kayak gitu. Di sana tuh sangat terlihat itu adanya jadi 9 sampai 5 ya udah 9 sampai 5 gitu enggak yang 9 sampai 5 akhirnya molor jadi jam 9 tidak dibayar oh enggak kalau di sana itu pasti dihitungkan entah itu diganti dengan jam hari ataupun diganti dengan lemburan gitu kayak gitu. Oke. Ton, ini Hmm, thank you banget ya, tapi ini waktunya udah mau habis nih. Kayak mudah-mudahan yang nonton udah terjawab semua ya. ya. Apa pertanyaan-pertanyaan kalian karena itu kayaknya udah menyangkut semua. Nanti mungkin next time kita undang Anton lagi ya buat cerita lebih banyak lagi tentang pengalamannya dia di sana ya. Ya, Ya Ton, merci beaucoup. ah bah, je t'en Et on va prie. parler après. Ok? Mhm. Merci. Bonjour, bonjour à toi et ta famille. Merci. Je t'aime.
Jangan lupa ke Bandung ya. Ya. Ajak gue Sorry, jalan-jalan loh. untuk Balik. tadi ada beberapa temen yang nanya, ada Desi atau apa, nanti Desi bisa chat, bisa WhatsApp. Ya, Desi mah mau ngetes itu mah. Nggak, entah itu pura-pura rindu, dia entah mah itu suka apa. gitu emang deh. Emang. Kayaknya rindu sih, Pi. Oke, ya udah ada Pak makasih ya. dosen. Ya. Merci. Nanti Songkri. one day gue akan undang lo lagi karena pasti masih banyak Anytime, ya. Boleh. ya. Oke, terus teh ini teh kumaha? Oke. Oh, oke. Dadah Anton, bisu. Dah, bisu. Dah. Oke. Iklan. Nah, oke. Jadi tadi udah ya, mudah-mudahan kejawab semua ya yang ditanyain. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih jelas. Tapi kalau misalnya nggak jelas, nanti one day kita akan undang lagi. Dan untuk nanti minggu depan kalian tetap ikutan ya ngobrol santai karena minggu depan itu adalah sesinya curhat. Siapa yang punya masalah berat, malu gitu kan, nggak bisa bayar psikolog, aku yang bayar psikolognya. Oke? Prancis STBA yang akan bayar psikolognya. Nanti minggu depan aku akan ngundang psikolog, oke? Buat kalian yang mau curhat, boleh banget, bebas mau curhat sevulgar-vulgarnya boleh. Ya, minggu depan. Terus aku mau ngasih tahu pendaftaran untuk sekolah di STBA Yapari Aba Bandung jurusan Perancis sudah dibuka ya. Jadi silakan daftar. Nanti pokoknya oke. Oke. Nanti bisa ketemu aku kan. Mau dibully kayak mau ditendang, dipukul bebas. Oke, nanti aku balas. Terus ya Elga, pokoknya nanti kita curhatnya minggu depan ya. Dan Jiro merci ya udah join. Tetehmu happy. Merci beaucoup juga Madam Lina udah nonton. Pokoknya jangan lupa nanti ya. Minggu depan kita curhatan bebas. Aku akan mengundang psikolog handal. Oke? Mau kan? Mau curhat kan? Ya kan? Oke, kayaknya udah ya sampai segitu aja ya. Ini Madam Dian nih, dadah dulu. Oke. Baiklah, karena aku bukan aku padahal tadi yang ngomong tapi aku capek. Ya udah ya, thank you banget semuanya. Kita ketemu lagi Sabtu depan ya. Curhat bersama psikolog beneran. Buria, merci ya. Udah nongol. Oke. Dadah. À la semaine prochaine. Udah kali ini harus di stop. Iya udah. Oke. Dadah. Bisous.